Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang RPS untuk perkuliahan di mata kuliah metode reprografika. Nah, apa saja nanti yang akan kita lakukan di satu semester ke depan di kelas reprografika. Nah, pada dasarnya kelas reprografika ini adalah kelas apa namanya, praktek. Eh, jadi kalian nanti lebih banyak akan praktek daripada teori. Nah, karena kondisi pandemi ini yang sebelumnya seluruh praktek itu dilakukan di lab di JSD, lab reprografika. Namun karena pembatasan social distancing yang masih tetap berjalan, yang tidak memungkinkan kalian ke kampus, jadi nanti kedepannya masih perlu ada penyesuaian ya untuk tugasnya bagaimana. Karena saya dan tim teaching masih mendiskusikan bagaimana nanti terkait penugasan, terkait praktek kalian yang bisa dikerjakan di rumah kalian masing-masing dengan peralatan yang mudah dijangkau. Yang penting dari perkuliahan ini adalah esensi reprografika itu sampai ke kalian. Nah, jadi CPMK-nya adalah oke, kita langsung masuk ke RPS ya. Berarti ada pertama kita bahas tentang CPMK. Oke, CPMK-nya adalah diharapkan kalian memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan tentang sejarah cetak dalam media grafis. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dalam melaksanakan proses cetak baik tradisional maupun modern, artinya konvensional dan modern itu akan lebih ke digital di era sekarang. Kemudian memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan dalam mencetak hasil desain pada media yang beragam melalui teknik cetak tradisional hingga teknik cetak modern. Jadi apa saja permasalahan-permasalahannya, kemudian apa kelebihan bahannya ketika kalian mencetak di media A, kemudian di media B, kelebihannya di mana, itu harus kalian ketahui juga. Kemudian bagaimana cara mendesainnya. Jadi kadang kan nggak semua desain kita itu bisa dicetak dengan baik, direpro grafis dengan baik, karena mungkin di metode cetak A itu detailnya kurang, kemudian di metode cetak B itu bahan untuk cetaknya itu beragam, kurang di penebalan warna ataupun di kekuatan medianya, kekuatan bahannya itu tidak bisa dicetak di media ini gitu kan, pasti ada perbedaan karena setiap media harus ada penyesuaian bahan-bahan yang digunakan, nggak bisa sembarangan. Misal untuk bahan kaos, misal kita ngomongin sablon, kita cetak di kaos, beda pasti dengan di kain biasa ataupun di jenis-jenis kain yang lebih tebal atau lebih density-nya, kerapatan kainnya itu lebih padat. Jadi kan si bahannya nggak bisa meresap dan akan mudah terkelupas. Nah itu kalian harus memperhatikan itu di dunia percetakan atau di dunia reprografika. Jadi desain, kemudian media cetaknya, kemudian bagaimana mencetaknya dan bahan yang digunakan untuk mencetaknya itu harus disesuaikan dulu, nggak bisa asal memilih bahan asal jadi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah memiliki kemampuan dalam mewujudkan karya visual dari hasil cetakan. Ya nanti kalau di kelas offline
kalian akan mengadakan pameran tentang hasil-hasil karya cetak kalian, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pertemuan-pertemuan yang ada di semester 1 semester ke depan. Nah, yang pertama pertemuan 1-2 lebih ke pengenalan ke teori bagaimana penemuan-penemuan sejarah cetak di dunia komunikasi visual, di media komunikasi visual, itu seperti apa sejarahnya. Nah, kemudian mulai di pertemuan ketiga sampai ke 7 itu harusnya kalau di kelas offline kalian belajar mencetak dengan teknik saring, yaitu sablon. Jadi di lab kita itu sudah tersedia alat-alatnya, bahan-bahannya sudah tersedia. Kalian tinggal mempersiapkan media cetaknya, media transfernya, seperti entah itu kaos, terus kayu atau apapun itu yang menjadi pilihan kalian. Nah, namun untuk di kelas online, saya rasa ini sangat menjadi PR ya, karena bahan dan bahan-bahan dari sablon itu juga nggak, saya rasa mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Nah, karena kalau di offline itu juga sistemnya per kelompok. Nah, kalau di daring seperti ini, saya kira sistemnya harus individu. Jadi masing-masing mahasiswa membuat satu karya dengan media cetak konvensional. Jadi kita bagi 2 sesi gitu. Awal semester sampai tengah semester itu sesinya adalah mencetak dengan metode cetak konvensional, tradisional. Nah, ini masih saya bicarakan terkait penggantian penugasan tentang teknik cetak saring. Mungkin nanti lebih ke plenografi, cetak dengan teknik plenografi. Saya kira untuk bahan-bahannya itu lebih mudah didapat di tempat kalian masing-masing. Yang ini akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nanti kita sesuaikan sambil kita diskusikan bagaimana nanti teknis penugasannya. Nah, saya kira juga untuk di pertemuan setelah UTS sampai akhir itu masuk ke sesi cetak modern, cetak digital. Nah, kalau di perkuliahan offline ini juga dilakukan di lab reprografika. Jadi kalian tugasnya itu ada membuat scratch frame, kemudian print DTG, jadi ngeprint desain di kaos memakai printer DTG. Terus kemudian laser cutting, laser engraving, dan membuat plotter dengan outputnya scratch frame, kemudian printing dengan media kertas yang berbagai jenis gitu. Jadi tugasnya itu ada 4 nanti, tapi kita ini masih dibicarakan lagi supaya nanti tidak memberatkan kalian ketika mencari bahannya ataupun tempat untuk mencetaknya. Nah, jadi saya ulangi, untuk tugasnya di tahun lalu sebelum pandemi itu ada scratch frame, kemudian ada engraving laser, kemudian ada print DTG, kemudian ada print di berbagai media kertas, berbagai jenis media kertas. Nah, itu sebelum pandemi, tapi nanti usahakan tetap di sesi cetak modern ini kalian tetap membutuhkan percetakan gitu. Mungkin kalau di rumah kalian ada print, bisa menggunakan print tersebut. Namun kalau nggak ada, ya otomatis kalian harus ke percetakan untuk mencetak itu. Contohnya seperti scratch frame, itu kan perlu dicetak, kemudian kalian
plotter ataupun dengan mesin plotter ataupun kalian potong manual, itu nggak masalah. Saya nggak mengharuskan memakai mesin plotter, namun bisa menggunakan teknik manual digunting ataupun pakai cutter. Oke. Kemudian untuk RPS-nya ini akan saya bagikan nanti di si Pejar, karena mungkin si Pejarnya masih belum bisa. Tadi saya cek masih belum bisa. Untuk absensi seperti biasa, nanti di si Pejar, setelah si Pejarnya bisa ya, akan saya buka due date-nya, waktunya, itu 45 menit. Setelah saya umumkan buka kelas, kemudian kalian absen, ada rentan waktu 45 menit, jadi segera untuk absensi. Nah, untuk kontrak perkuliahan. Nah, untuk kontrak perkuliahan itu simpel dari saya. Jadi kontrak pertama adalah kontrak kalian dengan orang tua kalian terhadap perkuliahan kalian di universitas kita. Jadi kalian kontrak kuliah dengan orang tua bahwa akan menyelesaikan perkuliahan secara baik dan tepat waktu dengan hasil yang bagus dan goal kalian mendapatkan sesuatu lah di tempat kalian belajar ini. Karena kalian setelah keluar dari universitas, kalian berkecimpung di masyarakat, kalian sudah diharapkan kalian sudah mendapatkan bekal-bekal yang ada. Kemudian yang kedua, tugas harus diselesaikan tepat waktu, dikumpulkan tepat waktu, dan harus lengkap. Tepat waktu artinya ketika kalian miss atau telat, berarti ada pengurangan poin-poin dari nilai tugas kalian. Jadi sangat berbeda nilainya dengan mahasiswa yang tepat waktu. Kemudian terkait kreativitas, kemudian effort yang kalian kasih untuk mengerjakan tugas, itu juga menjadi pertimbangan kalian. Nanti kan kelihatan nih mana tugas yang niat, yang maksimal, dan tugas yang asal-asalan. Itu pasti memiliki nilai yang berbeda. Oke, terus kemudian kontrak perkuliahan poin berikutnya adalah jangan coba mengelabui saya. Jika ada masalah atau kendala, tolong disampaikan dan kita diskusikan bersama-sama. Karena ya saya pernah menemukan itu, kakak angkatan kalian mencoba mengelabui tugas saya dan akhirnya ketahuan, ya resikonya tidak lulus. Oke, itu 4 poin kontrak perkuliahannya. Jadi saya harap kalian bisa bekerja sama dengan tim teachingnya. Saya usahakan juga akan melayani kalian dengan baik. Oke, jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa kalian sampaikan di grup WhatsApp terbuka atau bisa japri dengan saya. Oke, saya akhiri perkenalan RPS dan rencana kegiatan semester ke depan seperti apa di perkuliahan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.